Salam. Kali ini kita membicarakan teknologi baru, blockchain, dengan dampak lingkungan yang diakibatkannya. Kalau kita nilai, teknologi ini memiliki beberapa keunggulan, di mana melalui teknologi ini verifikasi kepemilikan dan pengalihan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan efisien tanpa melibatkan pihak perantara, karena seluruh mekanisme bisa diprogramkan dalam sebuah algoritma komputer. Dan yang membuat teknologi ini juga unggul untuk digunakan dalam layanan-layanan finansial adalah sifat bahwa data yang sudah terekam di dalam suatu blok yang terkait dengan chain yang merupakan kode hashing unik dari setiap data tersebut. Data ini relatif akan ada selamanya, tidak mungkin bisa diubah-ubah, sehingga tracking perjalanan sebuah informasi dari origin hingga saat ini bisa dengan mudah dilakukan. Nah, masalahnya adalah bagaimana penyusunan blockchain ini dilakukan. Saat ini hampir semua platform, baik itu Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya, menggunakan mekanisme konsensus yang disebut dengan proof of work. Nah, mekanisme konsensus ini modelnya seluruh pihak yang disebut dengan istilah miners ini saling berlomba, bersaing, mencoba mengajukan transaksi atau data untuk diresmikan sebagai blok berikutnya dalam sebuah rangkaian blockchain. Nah, proses untuk persaingan memproses data ini, bagaimana mereka berlomba-lomba mengajukan sebuah transaksi, sebuah data, sebuah blok, ini melibatkan proses kriptografi yang disebut dengan hashing, di mana pihak miners yang memenangkan persaingan ini adalah pihak yang mendapatkan kode hasil hashing kriptografi yang nilainya unik tertentu, yang nilai paling kecil, yang biasanya paling banyak digit 0 di depannya. Nah, proses persaingan ini berbagai ribuan atau mungkin ratusan ribu komputer yang terlibat dalam jaringan berlomba-lomba untuk menghasilkan satu pemenang yang unik. Inilah yang membuat kenapa proses ini memakan begitu banyak energi, khususnya listrik. Jadi menurut beberapa penelitian, bahkan energi yang digunakan oleh jaringan blockchain Bitcoin ini bisa mencapai hingga 79 terawatt hour per tahunnya, mengalahkan beberapa negara-negara seperti katakanlah Bangladesh, Chili, atau bahkan setara dengan satu negara Argentina. Sangat besar sekali energi yang mereka butuhkan. Walaupun kalau kita lihat dari perspektif yang lain, nilai ini masih setara dengan nilai seluruh pemakaian energi listrik yang dipakai untuk katakanlah menyalakan televisi di seluruh Amerika Serikat, atau bahkan masih kalah dengan energi yang digunakan untuk menyalakan lemari es atau lemari pendingin, refrigerators yang ada di seluruh Amerika Serikat. Namun tetap aja ini nilai yang besar dan ini menjadi perhatian. Karena itu banyak negara-negara mengambil langkah, khususnya negara-negara yang sumber energinya masih berbasis fossil fuel, mengambil langkah melarang adanya aktivitas mining blockchain di wilayah mereka. Karena aktivitas ini menyedot begitu banyak energi. Lantas apakah dengan masalah ini teknologi ini lantas menjadi mati atau ditinggalkan? Kalau lihat perkembangan terakhir, ada 2 langkah yang potensial mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, sistem konsensus proof of work mungkin bisa dipertahankan, namun kita pindah ke negara dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Misalkan contohnya Islandia katakanlah, di mana di negara itu punya energi geothermal yang sangat besar, sangat luar biasa, yang bisa katakanlah bertahan dengan waktu mungkin cukup lama, selamanya mungkin, dan proses mining itu bisa dipindahkan ke sana, di mana energi yang diperlukan itu kini tidak berasal dari energi berbasis fosil, namun berbasis geothermal yang
cukup memadai. Nah, alternatif lain adalah teknologi-teknologi ini bisa mengubah proses konsensus mereka. Karena ada banyak mekanisme konsensus yang bisa dilakukan di dalam teknologi blockchain, tidak hanya proof of work, namun ada juga misalkan proof of stake, katakanlah proof of elapsed time, proof of identity, atau apapun mekanisme-mekanisme konsensus yang tersedia bisa dipilih. Memang dibandingkan proof of work, mekanisme-mekanisme yang lain secara keamanan memang mungkin sedikit lebih lemah. Beda dengan proof of work yang murni terdelegasi, di mana semua pihak, semua miners memiliki kesempatan bersaing untuk berebut dalam tanda petik ya, lotre kode hashing terbaik yang bisa digunakan untuk merangkai blok dalam sebuah rangkaian blockchain yang sudah ada. Nah, beberapa platform besar sudah berencana untuk berpindah dari proof of work ke proof of stake, di mana hak untuk melakukan mining akan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki katakanlah jumlah cryptocurrency yang dipakai sebagai dasar transaksi yang paling besar. Misalkan kalau di Ethereum ya, orang yang punya Ether paling banyak dialah yang diberi kesempatan lebih dulu ditawarkan untuk apakah Anda mau memproses sebuah blok transaksi atau tidak. Di mana kalau dia memproses, maka dia akan mendapatkan transaction fee yang diberikan oleh orang-orang yang bertransaksi di platform tersebut. Ini adalah cara lain yang sedang dipikirkan. Karena kalau dengan menggunakan cara ini, relatif pihak-pihak akan lebih tersentralisasi. Jadi pihak-pihak yang akan memproses transaksi akan tersentralisasi hanya ke lebih sedikit titik, sehingga penggunaan energi diharapkan menjadi jauh lebih efisien dibandingkan cara proof of work di mana semua berlomba-lomba memproses, walaupun pada akhirnya yang akan menang dan dicatatkan di dalam rangkaian itu hanya satu pihak, yaitu pihak yang menghasilkan hashing yang diinginkan gitu, yang paling unik, yang digitnya itu katakan nilainya paling kecil. Dan disinilah yang masih menjadi pertarungan. Jadi teknologi blockchain itu sendiri tetap berupaya untuk terus mengembangkan diri, terus memberikan disrupsi khususnya di dunia layanan finansial. Namun di sisi lain, dampak buruk terhadap lingkungan yang disebabkan oleh proses konsensus yang ada sekarang dengan teknologi yang ada sekarang, itu juga sedikit banyak sudah mulai dicari alternatif pemecahannya. Misalkan tadi dengan memindahkan aktivitas mining dipusatkan ke negara-negara atau lokasi-lokasi tertentu yang punya sumber energi berbasis geotermal, misalkan seperti Islandia, atau katakanlah dengan mengubah protokol konsensus dari yang semula menggunakan proof of work menjadi protokol konsensus yang lain seperti misalkan proof of stake. Demikian sharing yang bisa kita berikan hari ini. Salam.